Ya baik, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat persiapan awal aplikasi MVC. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat routing aplikasi MVC kita. Dan kita juga sudah belajar membuat sebuah controller sederhana. Dan kita sudah menguji coba ya. Sampai saat ini kita sudah bisa membuat aplikasi yang mengolah URL dari user dengan format kontrolnya adalah home dan actionnya adalah home. Kemudian kita berikan parameter pertama data 1 dan parameter keduanya adalah data 2. Maka kita dapatkan parameter input dari user dapat kita gunakan atau dapat kita olah dalam function yang ada di dalam kelas controller. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat model dari data. Saya akan menggunakan beberapa contoh data yang nantinya akan diolah dalam controller, gitu ya. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu ya konstruktor dari uji coba kita tadi. Oke, jadi kita sudah punya dua controller di sini ya, index dan home. Kemudian di masing-masing controller kita sudah punya function index. Nah, kita gunakan controller home ini untuk mengolah sebuah model, gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin membuat satu model barang misalnya. Jadi kita buat model barang di sini. Model barang ini akan merepresentasikan barang. Jadi kita buat dulu kelas. Nah, karena ini adalah model dari representasi dari data, tentunya kita membuat variabel-variabel di dalam kelas yang kita buat ini agar sesuai dengan kebutuhan datanya. Jadi misalkan setiap barang itu akan memiliki ID, gitu ya, ID barang. Kemudian juga akan memiliki nama barang. Nah, ini kurang tanda dolarnya. Nama barang. Kemudian dia juga memiliki kuantitas barang di dalam gudang, misalkan seperti itu ya. Oke, sampai di sini kita punya sebuah kelas barang yang memiliki data variabel ya, memiliki variabel data ID, nama dan kuantitas. Nah, tambahkan sebuah fungsi public function get data, gitu ya. Fungsi get data ini akan kita gunakan untuk mengembalikan informasi barang kepada kelas controller yang akan menggunakan model ini, gitu ya. Gunakan return saja begitu ya. Return this nama, this ID, this quantity. Nah, kita ingin nanti pada saat model ini dipanggil oleh controller, maka dia akan mengembalikan data dari fungsi get data, mengembalikan identitas barangnya, gitu ya. Nah, untuk uji coba kita buat data awal di konstruktor dulu. Jadi harapannya pada saat nanti di instan kelas barang ini, data awalnya akan sudah ada isinya, gitu ya. Jadi kita buat public Nah, di sini kita isikan dulu this quantity 100 ya. Nah, ini data awal saja, data sederhana yang nanti kita gunakan untuk uji coba. Nah, berikutnya kita ingin pada saat kita mengakses misalkan di home, gitu ya, kemudian ada menu untuk melihat data barang.
atau ada halaman untuk melihat data barang, maka kita ingin tampilkan data dari master barang tadi gitu ya. Nah, kita coba buat dulu satu action gitu ya. Nah, seperti ini. Harapan kita nanti akan kita tampilkan data dari model barang gitu ya. Jadi kita simpan dulu parameter dt sini ya. Ini yang nantinya kita gunakan untuk menampung model yang kita inginkan. Jadi pada saat home ini dikonstruk, maka kita ingin secara otomatis dt ini adalah berisi objek dari model barang, sehingga kita ingin instance kelas barang. Nah, sebelum kita instance, tentunya kita harus require terlebih dahulu file barang.php pada setiap controller. Nah, kita tidak ingin setiap kita membuat controller kita harus merequire terlebih dahulu, karena kalau kita membuat banyak controller maka kita harus berulang kali melakukan require gitu ya, untuk menginstance kelas. Nah, belum lagi kalau kita menggunakan banyak model, jadi lebih dari satu model. Jadi misalkan ada barang, ada gudang, ada pembeli dan lain-lain, maka tentu kita harus melakukan require terhadap banyak kelas atau banyak file. Siasatnya adalah kita meletakkan mekanisme require kelas model ini pada sebuah kelas controller yang general atau generik. Jadi kita lakukan generalisasi pada kelas controller yang kita punya. Jadi home index ini kita generalisasi menjadi sebuah kelas baru yang kita beri nama controller. Nah, kita letakkan di luar ya, di sejajar dengan boot. Jadi kita buat dulu kelas controller. Di dalam kelas controller ini nanti kita lakukan require terhadap kelas-kelas model yang diperlukan, sehingga nanti pada saat di controller kita tinggal memanggil fungsi yang ada di kelas induknya atau kelas controller dengan cara this load model, dan kita berikan nama kelasnya. Oke, sehingga nanti variabel dt di sini akan berisi, kita harapkan adalah berisi objek. Di sini ada isinya adalah objek. Ya, objek dari kelas barang. Nah, sekarang kita ingin membuat kelas load model terlebih dahulu di kelas controller supaya nanti kita bisa gunakan di kelas home dengan cara mengextend. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, home ini akan mewarisi semua fungsi yang ada di kelas controller, sehingga kita bisa panggil load model pada kelas controller dengan menggunakan this load model. Oke, sekarang kita buat dulu kelas controller dan fungsi load modelnya. Oke, jadi kita buat dulu kelas controller. Nah, yang kita inginkan yang pertama adalah kelas controller ini akan mengecek ya. Jadi dalam menghandle model sini ya, kelas controller ini akan yang pertama cek apakah file model ada. Yang kedua, kalau ada, jika ada, maka require kelas model. Kemudian yang ketiga, kita melakukan instansiasi pada kelas model. Nah, ini ya, jadi yang dilakukan di dalam kelas controller dan fungsi load model ini adalah seperti itu ya. Nah, ini kita berikan parameter modelnya
Oke, jadi yang pertama kita cek dulu if file exists dalam kurung. Jadi kita harus masuk ke apps, models, ya, apps models, kemudian nama modelnya, kemudian kita berikan ekstensi PHP. Jadi kalau exist, kalau ada, kita require once. Oke, jadi setelah kita require file kelas modelnya, kemudian kita buat objek dari kelas model tersebut, kemudian kita simpan di variabel model, ya, new model, baru kita kembalikan return model. Oke, ya, kembali ke controller home. Di sini kita sudah melakukan this load model barang, sehingga harapannya di sini dt sudah menjadi sebuah objek barang. Nah, berikutnya kita akan menggunakan variabel dt ini di function atau action lihat data. Nah, karena dt ini sudah menjadi objek barang, maka harusnya kita sudah bisa memanggil fungsi getData, karena kelas barang itu memiliki fungsi getData dan akan mengembalikan ini, ya. Nah, getData kita panggil kelas fungsi dari kelas barang getData, kemudian kita echo ini, ya. Oke, sekarang kita coba di kelas home, ya, kemudian kita panggil function atau action lihat data. Oke, nah di sini ada yang error, yaitu kelas controller not found, ya, jadi kelas home ini masih belum bisa menemukan extends controllernya. Nah, caranya kita perlu menambahkan require terhadap kelas controller di sini, ya, di put.php c nya besar, ya, controller.php. Nah, kita coba di browser. Jadi pada saat kita panggil home lihat data, maka kita sudah dapat nilai kembalian, yaitu sebuah string yang menampilkan informasi barang. Nah, di dalam model ini kita juga bisa merepresentasikan sekumpulan data, ya, jadi data yang model yang berisi lebih dari satu data. Jadi misalkan kita membuat sebuah model daftar barang ini, ya, model daftar barang, ya, dimana model daftar barang ini berisi lebih dari satu barang, seperti ini, ya. Jadi parameternya, variabel dari kelas daftar barang ini adalah daftar ini, ya, yang berisi array, yang bertipe array, gitu, ya. Nah, kemudian kita buat konstruktornya, kita isikan, ya, kita isikan ke dalam daftar. Oke, jadi kita sudah punya kelas daftar barang yang isinya adalah beberapa barang, lebih dari satu barang. Kemudian kita panggil, kita buat fungsi
get data all ini ya, get data all yang nantinya akan mengembalikan array daftar ini ya. Oke, nah sekarang kita ingin panggil di controller home, kita buat satu fungsi lagi ya, kita buat satu action lagi ya, list barang. Yang kita inginkan adalah kita menampilkan data dari kelas daftar barang. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat satu variabel terlebih dahulu. Misalkan kita buat df di sini ya. Df itu kita inisiasi dulu, this df itu adalah this load model daftar barang. Oke. Kemudian df ini akan kita gunakan di sini ya. Maka kita ingin tampilkan menggunakan for each. Maka kita sudah tampilkan menggunakan for each get data all. ID, item ID, item quantity. Dan kita tambahkan karakter new line sehingga datanya supaya bisa rapi kita lihat. Oke, kita sudah punya control action list barang di controller home. Kita coba di browser ya. Jadi kita mengakses controller home dan kita akses fungsi list barang sini ya. Nah, kita sudah bisa mendapatkan daftar barang dari model daftar barang yang isinya adalah array gitu ya. Nah, seperti ini.